Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Sardar Udham yang rilis di tahun 2021. Film ini merupakan film biopik India yang menceritakan perjuangan seorang pria dalam membalas kekejaman imperialisme Inggris atas pembantaian yang sangat tidak manusiawi. Sardar Udham merupakan film India berbahasa Hindi yang disutradarai Sujit Sircar dan dibintangi Vicky Kaushal sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi ketika negara India masih dalam jajahan Inggris terjadi pembantaian besar-besaran yang menimpa ribuan warga sipil. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 April tahun 1919. Kala itu Brigadir Jenderal bernama Reginald Dyer memerintahkan anak buahnya melepaskan tembakan ke 20.000 orang yang berkumpul di alun-alun Jallianwala Bagh. Usut punya usut, penembakan tersebut merupakan perintah langsung dari pejabat tinggi Inggris bernama Michael O'Dwyer. Scene kemudian berganti ke tahun 1931. Seorang pria bernama Udham Singh baru saja dibebaskan setelah melewati 5 tahun masa penjara. Udham dipenjara karena terlibat kasus kepemilikan senjata ilegal serta keterkaitannya dengan partai HSRA yang menurut Inggris merupakan salah satu partai pemberontak. Namun di balik tuduhan tersebut, HSRA sebenarnya adalah partai revolusioner yang didirikan pemuda bernama Bhagat Singh untuk mewujudkan kemerdekaan India. Setelah menghirup udara segar, Udham menginap di sebuah hotel. Dan setibanya di sana, ia kemudian dihampiri oleh salah satu relawan HSRA yang kemudian memberikan kabar jika partai mereka telah berakhir. Ternyata selama di penjara, pemerintah Inggris melakukan pembantaian besar-besaran kepada semua relawan di partai HSRA. Mereka ditembaki secara brutal dan digantung seperti yang terjadi kepada pemimpin partai yang tak lain adalah Bhagat Singh. Menyadari jika perjuangannya di negara sendiri tidak akan signifikan, Udham memutuskan melanjutkan perjuangan dengan mendatangi kota London. Dan karena masih berada di bawah pengawasan Inggris, ia pun akhirnya menempuh perjalanan dengan cara berjalan kaki. Tujuan Udham ke kota London adalah mencari koneksi dan dukungan internasional. Dan selain itu, ia juga berencana mengumpulkan dana dari komunitas India untuk memasok senjata ilegal yang akan digunakan oleh pejuang India. Pada akhirnya setelah menempuh perjalanan selama 3 tahun, Udham kini tiba di kota London pada tahun 1934. Di lain sisi, selama 3 tahun tersebut, pemerintah Inggris yang menyadari jika Udham telah melarikan diri dari India kemudian melakukan pencarian besar-besaran. Namun karena Udham selalu mengganti identitas dirinya, ia pun berhasil selamat dari kejaran tersebut. Sesampainya di kota London, Udham berkunjung ke makam Brigadir Jenderal Reginald Dyer yang ternyata ia sudah meninggal dunia. Dan selanjutnya Udham kemudian mendatangi komunitas orang-orang India dan menyampaikan misi rahasianya terkait mewujudkan kemerdekaan negara India. Akan tetapi karena kondisi orang-orang di sana sudah sangat nyaman, mereka pun sepertinya enggan untuk terlibat lebih jauh. Namun salah satu tokoh penting bernama Kopikar mengatakan jika mereka hanya bisa membantu Udham lewat galangan dana. Dan ia juga akan memberikan beberapa kontak yang nantinya bisa dihubungi Udham untuk mewujudkan misi revolusinya. Singkat cerita, selama 6 tahun berlalu, Udham kemudian berbaur dengan masyarakat Inggris dengan menjadi pekerja di beberapa pabrik. Dan selama itu juga, Udham juga melakukan penyelidikan tentang keberadaan Michael O'Dwyer yang merupakan otak pembantaian brutal di tahun 1919. Pada akhirnya, tepat di tanggal 13 Maret 1940, Udham kemudian memasuki gedung Caxton Hall, yang di sana terdapat Michael O'Dwyer sedang melakukan pidato di depan pejabat tinggi negara. Dalam pidatonya, Michael mengatakan jika India tidak akan berkembang tanpa campur tangan negara Inggris. Dan jika memang Inggris benar-benar meninggalkan negara tersebut, bisa dipastikan India akan kembali ke masa biadab mereka dan melakukan penjarahan dengan sangat brutal.
Di balik tepuk tangan meriah yang didapatkannya, Michael tidak menyadari jika nyawanya sedang terancam. Dan tanpa diprediksi oleh siapapun, Udam langsung mengeluarkan senjata api berjenis revolver dan mendaratkan timah panas sebanyak 6 tembakan yang membuat Michael meninggal dunia. Penembakan tersebut jelas saja membuat semua pihak menjadi gempar. Dan tanpa menunggu lama, kepolisian Inggris langsung membeku Udam dan mengamankannya ke kantor polisi. Udam diinterogasi secara brutal. Ia ditanyai tentang jaringan di balik penyerangan yang dilakukannya. Namun walaupun sudah dihajar secara habis-habisan, Udam bersikeras tutup mulut dan tidak memberikan informasi sedikit pun. Usut punya usut, aksi penembakan yang dilakukan Udam ternyata bertepatan dengan momen awal peperangan antara Inggris dengan Jerman. Dan karena hal tersebut, Inggris memprediksi jika penyerangan yang dilakukan Udam kemungkinan akan berulang ke pejabat tinggi lainnya. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, Inggris kemudian memerintahkan inspektur bernama Swain agar menyelidiki latar belakang kehidupan Udam. Dan singkatnya, Swain mendapatkan fakta jika Udam merupakan buronan sejak tahun 1931 atau tepatnya 9 tahun ketika ia meninggalkan India. Penyelidikan yang dilakukan Swain kemudian berlanjut ke komunitas orang-orang India yang ada di kota London, termasuk Tuan Kopikar yang kemudian ditanyai apakah beliau memiliki keterlibatan dengan aksi penembakan yang dilakukan Udam. Selain itu, menurut catatan imigrasi, Swain juga mendapatkan informasi jika Udam tiba di kota London pada tahun 1934. Dan selama 6 tahun berlalu, Udam diketahui melakukan perjalanan ke negara-negara lain termasuk Spanyol, Rusia dengan menggunakan beberapa paspor palsu. Selain itu, Udam juga selalu berpindah tempat tinggal dalam kurun waktu 6 bulan. Dan salah satu pemilik kontrakan mengatakan jika Udam sering melakukan pertemuan rahasia dengan seorang wanita asal Inggris bernama Ellen Palmer. Usut punya usut, Ellen merupakan relawan dari salah satu partai komunis yang menuntut agar aksi imperialisme Inggris di seluruh dunia segera dihentikan. Tanpa menunggu lama, Swain langsung membawa Ellen untuk diinterogasi. Dan setelah diberikan beberapa pertanyaan, Ellen mengaku jika ia tidak mengetahui motif di balik penembakan yang dilakukan Udam. Namun melalui kilas balik beberapa tahun yang lalu, ternyata Ellen adalah orang yang memberikan koneksi kepada Udam terkait kelompok pemberontak Irlandia yaitu AIA dan IRA. Kelompok tersebut merupakan sebuah jaringan yang dibentuk untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan salah satu petingginya adalah pria bernama Robert yang berprofesi sebagai pemasok senjata ilegal kepada pejuang Irlandia yang berada di kota London. Saat sudah berhasil mengumpulkan dana dari komunitas India, Udam kemudian mendapatkan sebuah pistol berjenis revolver. Dan selanjutnya Udam kemudian membuat kesepakatan dengan Robert agar menyediakan beberapa senjata lagi untuk dikirimkan ke negara India. Namun sayang, sebelum pengiriman tersebut berhasil, pihak Inggris berhasil mencium gerakan gelap pemberontak Irlandia. Yang pada akhirnya karena temuan tersebut, Robert langsung dibekuk dan ditembak mati. Khawatir jika kelompok mereka akan terlibat, Kopikar langsung meminta Udam menyerahkan pistol yang didapatkannya dari Robert. Dan selanjutnya pistol tersebut kemudian disembunyikan sampai lokasinya benar-benar tidak diketahui oleh siapapun. Karena perjuangannya tidak berbuah manis, Udam kemudian memutuskan pergi ke Rusia dan berencana meminta bantuan kepada pejabat tingginya. Namun karena saat itu Rusia juga sedang melakukan persiapan Perang Dunia Kedua, mereka pun menolak membantu Udam dan menyuruhnya agar menunggu setelah Perang Dunia selesai. Saat kembali ke kota London, Udam didatangi seorang mata-mata India yang memberikannya sebuah detail dari aktivitas keseharian yang dilakukan Michael O'Dyer. Dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Udam langsung melakukan pengawasan. Dan di suatu momen ia kemudian menyamar sebagai penjual alat tulis agar dapat berkomunikasi dengan Michael O'Dyer. Free, so
Free? Scene kemudian berlanjut ke waktu sebenarnya. Udam yang masih diinterogasi mengatakan jika ia memiliki nama asli Ram Muhammad Singh Azad yang artinya nama tersebut merupakan gabungan dari 3 golongan agama yang berbeda di negara India. Tidak mau hal itu menjadi unsur provokasi, Perdana Menteri Inggris bernama Winston Churchill akhirnya angkat suara di hadapan pers. Ia mengatakan jika penembakan yang dilakukan Udam merupakan sebuah serangan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kelompok atau golongan manapun yang ada di India. Ternyata hal itu dilakukan Winston agar tidak ada kelompok baru yang berkoalisi dan membentuk gerakan persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara India. Sebelum dijatuhkan hukuman yang pantas untuknya, Udam kemudian dipindahkan ke penjara Pentonville. Dan dalam kegelapan ia teringat dengan mantan pacarnya bernama Risma yang merupakan seorang wanita tunarungu. Di lain sisi, aksi yang dilakukan Udam mendapatkan perhatian khusus dari seluruh masyarakat India, terkhususnya yang tinggal di kota London. Mereka ramai-ramai menyuarakan agar Udam diberikan kesempatan karena aksi yang dilakukannya semata-mata untuk mewujudkan aksi kemerdekaan. Dan sebagai negara yang menjalankan sistem hukum common law, Inggris kemudian mengirim pengacara bernama John untuk melakukan pembelaan kepada Udam. Dan melalui beberapa pertanyaan, kita pun flashback ke tahun 1938 saat Udam merencanakan pembunuhan kepada Michael O'Dyer. Setelah beberapa kali pertemuannya dengan Michael O'Dyer, Udam dengan berani meminta pekerjaan. Dan tanpa disangka ia pun diangkat menjadi asisten rumah tangga yang selalu menemani Michael O'Dyer kemanapun ia pergi. Thank you. Di suatu momen saat sedang duduk berdua, Udam menanyakan alasan Michael melakukan pembantaian di tahun 1919. Dan tanpa rasa canggung sedikit pun, Michael mengatakan jika hukuman tersebut memang sengaja ia persiapkan untuk melenyapkan orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada imperialisme Inggris. Intinya Michael O'Dyer tidak pernah menyesali perbuatannya sedikit pun. Ia merasa bangga walaupun dalam penyerangan tersebut anak-anak dan wanita yang tak bersalah ikut menjadi korban. Mendengarkan pernyataan itu, hati kecil Udam menjadi sangat terbakar. Dan di sela-sela pembicaraan mereka, Udam diam-diam mengambil pistol milik Michael dan ingin sekali menembak kepala Michael sampai terpecah berkeping-keping. Namun hal itu diurungkan Udam lantaran jika pembunuhan tersebut dilakukannya saat ini kemungkinan hanya akan dianggap sebagai pembunuhan biasa dan bukan sebagai aksi protes atas kekejaman yang dilakukan Michael O'Dyer beberapa tahun silam. Karena tidak bisa meredakan rasa amarahnya, Udam memutuskan resign dan ia pun beralih profesi sebagai tukang las di sebuah pabrik bersama orang-orang India lainnya. Namun saat bekerja di sana, Udam kembali membuat keributan. Ia hampir saja membunuh seorang supervisor karena kepemimpinannya yang selalu menganggap orang India yang tak lebih dari seorang budak. Karena tindakan ekstrimnya, Udam kemudian dipecat secara tidak hormat. Dan mengingat jika saat ini Inggris sedang bersitegang dengan Jerman, Udam kembali menemui komunitas India dan menyusun rencana untuk melakukan penyerangan di pusat kota London. Namun ketika ia menyampaikan idenya, beberapa orang dari komunitas tersebut langsung menolaknya. Mereka mengatakan lebih baik membuat perlawanan di negara sendiri daripada harus membuat keributan di negara orang lain. Pada akhirnya karena tidak mendapatkan dukungan dari kelompoknya, Udam memutuskan pergi dan menyusun penyerangan seorang diri. Sampai di suatu momen, Udam melihat sebuah poster di mana Michael O'Dyer akan melakukan pidato bersama pejabat tinggi negara di gedung Caxton Hall pada tanggal 13 Maret 1940. Merasa jika momen tersebut merupakan sebuah kesempatan emas, Udam langsung membeli sebuah pistol berjenis revolver secara ilegal. Dan agar misinya berjalan lancar, Udam kemudian menyembunyikannya di dalam sebuah buku yang kemudian diukirnya sesuai dengan ukuran pistol tersebut. Puncaknya ketika hari H, Udam kemudian memasuki gedung Caxton Hall tanpa dicurigai.
Dan setelah Michael selesai berpidato, ia langsung melepaskan timah panas sebanyak 6 kali tembakan yang membuat Michael O'Dyer tewas seketika. Pada akhirnya, Udam mengatakan jika pembunuhan yang dilakukannya merupakan salah satu misi utamanya berada di kota London. Dan di balik hal tersebut, Udam juga menegaskan jika Michael memang pantas mati karena kejahatannya yang menewaskan ribuan orang di alun-alun Jallianwala Bagh. 4 Juni 1940, Udam menjalani persidangan di Pengadilan Tinggi Old Bailey, London. Dan dalam persidangan tersebut, Udam dengan lantang mengatakan jika pembunuhan yang dilakukannya merupakan sebuah aksi protes agar pemerintah Inggris segera angkat kaki dari negara India. Selama ini Inggris tak hanya melakukan pembantaian secara brutal, mereka juga memecah belah persatuan dan merampas banyak sumber daya secara paksa. Padahal jika dikutip dari sejarah kedatangannya, Inggris mengatakan jika mereka hanya ingin melakukan perdagangan. Namun lama-kelamaan hal tersebut menjadi malapetaka dan ancaman bagi seluruh rakyat India. I was angry. ये वो Indians हैं जिनको slavery. I was fighting for freedom. Karena kondisi Udam yang tidak bisa ditenangkan lagi, hakim langsung mengetuk palu dan menutup persidangan. Dan agar pernyataan yang disampaikan Udam tidak sampai kepada pihak luar, hakim meminta agar tidak ada satupun pers yang menulis pernyataan tersebut di surat kabar. Selama 42 hari, Udam melakukan aksi mogok makan. Ia berharap tewas sebelum hukuman gantung diadakan. Namun pemerintah Inggris yang menyaksikannya tidak tinggal diam. Mereka memaksa Udam mengkonsumsi makanan dengan menggunakan sebuah selang yang dimasukkan secara paksa. Beberapa hari selanjutnya, Udam kembali didatangi Inspektur Swan yang kemudian memintanya menceritakan semua kejadian di tahun 1919. Swan yakin jika Udam bukanlah seorang pembunuh. Karena menurut catatan pribadinya, Udam tidak pernah melakukan pembunuhan selain Michael O'Dyer. Pada akhirnya, Udam pun menceritakan kisah kelam atas pembantaian brutal yang terjadi di tahun 1919. Dan bersamaan dengan hal itu, scene flashback kemudian diperlihatkan. Tahun 1919, tepatnya di sebuah kota bernama Amritsar, terjadi aksi demo besar-besaran yang dilakukan penduduk setempat. Mereka menentang keras kebijakan Inggris atas penetapan sebuah undang-undang bernama Raula yang sangat merugikan masyarakat. Di mana undang-undang tersebut berisikan sebuah kebijakan di mana pemerintah Inggris berhak menghukum ataupun membantai seseorang tanpa melalui jalur hukum. Michael O'Dyer yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan langsung memberikan instruksi kepada Brigadir Jenderal Reginald Dyer untuk melakukan serangan brutal kepada semua orang yang akan melakukan aksi demo di esok hari. Rencananya demo tersebut akan berlangsung di alun-alun Jallianwala Bagh dan dihadiri anak-anak, wanita, orang tua dari berbagai usia. Di lain sisi, malam harinya Udam mengunjungi kediaman Risma untuk sekedar berbincang ringan. Namun tak lama setelahnya, Risma meminta agar Udam segera pulang karena mereka harus menghadiri demo yang akan berlangsung di keesokan hari. Puncaknya ketika semua orang sudah berkumpul di alun-alun Jallianwala Bagh, Jenderal Reginald Dyer langsung memerintahkan seluruh anak buahnya melepaskan tembakan secara brutal. Situasi mencekam dan sangat mengerikan tersebut membuat ribuan orang meninggal dunia. Dan sebagian kecil dari korban yang selamat langsung melarikan diri untuk mendapatkan pertolongan. Salah satunya adalah rekan kerja Udam. Ia yang berjalan bersimbah darah langsung memberitahukan penyerangan yang baru saja menimpa mereka. Dan ternyata barulah diketahui jika hari itu Udam tidak mengikuti demo lantaran ia beristirahat terlalu lama. Tanpa menunggu waktu berganti, Udam bersama para warga yang tidak terkena dampak langsung mendatangi alun-alun Jallianwala Bagh.
Dan setibanya di sana, mereka pun dikejutkan dengan pemandangan mencekam atas ribuan mayat yang tewas bergelimpangan. Sembari mencari jasad kekasihnya, Risma udah melihat jika beberapa korban masih bisa diselamatkan. Dan tanpa basa-basi, Udam langsung mengumpulkan mereka semua dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Singkatnya, hari itu menjadi hari penuh duka, di mana ribuan orang menjadi korban atas kekejaman yang dilakukan Michael O'Dyer dan Brigadir Jenderal Reginald Dyer. Setelah mendengarkan semua kisah yang disampaikan Udam, hati kecil Inspektur Swain menjadi sangat terpukul. Ia yang tidak bisa membohongi perasaannya menganggap jika penyerangan tersebut memang sudah sangat tidak manusiawi. Swain yang salut dengan perjuangan Udam menawarkan sebuah permintaan sebagai keinginan terakhir Udam sebelum dihukum gantung. Dan tanpa rasa canggung sedikit pun, Udam mengatakan jika ia ingin aksi perjuangan yang dilakukannya diketahui oleh seluruh dunia, termasuk masyarakat India, agar semangat mereka dalam meraih kemerdekaan kembali membara. 31 Juli 1940, Udam yang bernama asli Ram Muhammad Singh Azad akhirnya dieksekusi gantung di penjara Pentonville. Dan setelah kematiannya diketahuilah jika Udam menggenggam foto Bhagat Singh yang kemudian keduanya ditetapkan sebagai pahlawan revolusioner India. Di akhir film diperlihatkan sebuah scene di mana Michael O'Dyer dan Jenderal Reginald Dyer sedang diinterogasi oleh Komisi Tinggi atas penyerangan brutal yang mereka lakukan di alun-alun Jallianwala Bagh. Namun bukannya menyesal sedikit pun, keduanya malah menganggap jika penyerangan tersebut merupakan bentuk hukuman kepada masyarakat India yang menolak kebijakan imperialisme Inggris. Pada akhirnya film kemudian ditutup dengan sebuah narasi di mana 2,6 juta penduduk India tewas dalam pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, di Benggala yang sekarang disebut Bangladesh, 4 juta warganya meninggal dunia karena krisis pangan. Dan usut punya usut, hal itu disebabkan kebijakan politik dari Perdana Menteri Inggris yang tak lain adalah Winston Churchill. Di lain sisi, abu kremasi Udam Singh baru dikembalikan ke India pada tahun 1974. Dan di tahun 2019, tepatnya 100 tahun sejak kejadian tersebut, Inggris diketahui tidak pernah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah India. Dan bersamaan dengan atmosfer pembantaian yang masih dirasakan oleh seluruh masyarakat India, sampai sekarang ini film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.